kalau kita lihat di agama, Tuhan itu selalu memberikan tugas kita atau beban ke kita itu seperti kemampuan kita. Jadi selalu ada jalan gitu ya. Kok iklan ya namanya? Oh, bukan ya? Beda, Pak. Oh beda. Halo rekan karir, selamat datang di podcast Sudut Pandang bersama aku Mada. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber yang sepak terjangnya di UB ini udah luar biasa banget, udah lama banget gitu di UB, udah berkelana kemana-mana di UB, ya kan. Daripada kita lama-lama lagi, mending langsung kita sambut aja narasumber kita, Bapak Insinyur Adam Hendra Brata, Eskom MTMSC selaku Kepala Subdirektorat Alumni dan Treasure Study Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya. Halo Pak Adam. Halo juga Mada. Mohon maaf tadi agak typo dikit. Oke, ya gak apa-apa, Pak. santai, udah biasa. Betul juga. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa gitu ya. Kan memang energinya Pak Adam ini sangat membara gitu ya. Jadi Iya dong, harus dong. semoga kita bisa terbawa gitu ya, energinya bisa semakin luar biasa. Benar. Ini. Mahasiswa harus berenergi luar biasa dong harusnya. Betul sekali Pak. Saya dengar-dengar tuh Pak Adam ini salah satu dosen di kebetulan fakultas saya sendiri ya Pak, di Fakultas Ilmu Komputer yang katanya itu cukup akrab gitu sama mahasiswanya. Oke. Jadi kita hari ini konsepnya ngobrol-ngobrol santai gitu nggak apa-apa. Siap, boleh. Mungkin Pak Adam bisa memperkenalkan diri lebih banyak gitu kan, tadi saya cuma memperkenalkan sedikit kecil gitu dari Pak Adam. Oke, kenalan dulu nih. Iya. Kayaknya udah pada kenal deh kayaknya. Iya bener ya? Belum ya? Oke, halo teman-teman semuanya gitu ya. Saya Adam gitu kan. Saya di Universitas Brawijaya menjadi salah seorang pengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, dan saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Subdirektorat Alumni dan Treasure Study di Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya gitu. Keren banget. Terus saya dengar-dengar tuh Pak Adam ini juga alumni UB kan ya Pak? Betul. Memang sangat-sangat UB banget gitu ya. Iya, jadi Adam Hendra Brata, B-nya Brawijaya kan. Bajunya juga Iya, baju udah Brawijaya. Brawijaya. Oh, memang luar biasa, Duta Brawijaya sangat gitu ya. cinta UB ya Pak. Iya, mantap sih. Mungkin sebagai awalan nih Pak, ini kan episode pertama banget ya Pak, perdana banget. Mungkin rekan karir di rumah masih belum tahu nih apa sih sudut pandang, kenapa sudut pandang gitu. Oke, sudut pandang ya. Iya. Kita punya logo deh, sudut pandang gitu ya. Oke, pertama podcast ini itu harapannya adalah bisa memberikan apa ya, cerita gitu ya yang bisa dari berbagai sudut pandang gitu. Berbagai sudut pandang ini siapa aja? Bisa dari teman-teman mahasiswa, bisa dari teman-teman alumni, praktisi industri katakanlah, ataupun siapapun yang ingin bercerita atau ngasih insight ke kita semua gitu ya, khususnya untuk bidang-bidang pengembangan karir gitu, karena kita kan di Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni seperti itu. Berarti sebenarnya Pak Adam ini sudah mewakili banyak ya Pak. Betul. Sebagai praktisi iya, sebagai mahasiswa alumni juga benar. sebagai dosen pengajar. Iya, cuma kalau saya aja yang diwawancarai kayak gabut-gabut ya nih ya, cuma satu gitu kan. Jadi kita harus ganti-ganti. Oh, betul. Mungkin kalau teman-teman rekan karir di rumah mau jadi narasumber, boleh gak Pak? Boleh banget. Jadi buat siapapun ya teman-teman, terutama teman-teman dari UB ya, mahasiswa, alumni, ataupun rekan-rekan yang lain ya, Sivitas Akademika, boleh banget gitu ya, bisa join ngobrol bareng di podcast Sudut Pandang ini melalui kami di Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni. Siapapun boleh, kita bisa ngobrol apapun juga gitu. Luar biasa, keren. Jadi jangan lupa ya kalau teman-teman mau menjadi narasumber sini, call aja. Oke, siap. Nomornya di sini. Aduh, enggak ada. Oh enggak ya. Nanti jangan lupa follow karir_UB. Jadi Oke, nanti kalian siap. kalau aku berminat deh gitu bisa langsung follow, Boleh. chat aja. Langsung DM aja ya. Iya, nanti dibalas sama admin-admin yang super apa. Oke, nanti Kak Min tanya apa gitu kan. Yang penting bingung nanti kalau nyari jodoh susah di sini. Beda. Oh beda ya, Di beda sini segmen ya kayaknya ya. beda. Oke. Di sini kita bisanya mencarikan lowongan kerja. Oh iya, gitu. betul. Lowongan yang lain beda lagi ya. Beda, bukan di sini. Mungkin langsung kita coba mau gali-gali lagi nih Pak. Kan tadi saya sudah mention Pak Adam ini sangat Brawijaya banget, alumni Brawijaya juga. Betul. Kan sekarang ngajarnya di Filkom ya Pak, Fakultas Ilmu Komputer. Dulu itu kuliahnya
di bidang apa Pak Adam berarti? Oke, di ilmu komputer saya di teknik informatika, di keminatan rekayasa perangkat lunak. Itu berarti eh, hidupnya selalu mengoding ya Pak? Iya, hidupnya selalu mengcoding, ngodein terus cuma nggak dikodein balik. Aduh susah Agak kalau susah. kayak gitu Pak. Kira-kira ketika waktu Pak Adam masih kuliah dulu Mhm. dan ketika sekarang Pak Adam melihat mahasiswanya Pak Adam nih, Oke. ada perbedaan nggak sih Pak? Gimana mereka itu mempersiapkan karir, melaksanakan studi mereka? Ada perbedaan nggak, kan semakin bertambah tahun harusnya semakin update ya Pak? Betul. Oke sih, pasti ada bedanya gitu ya. Pasti ada bedanya. Pertama, yang jelas berbeda adalah tempat informasi ya. Kalau dulu kan kami di era yang masih sangat terbatas ya. Mungkin internet ada, cuma tidak seinformatif sekarang gitu ya. Kalau sekarang kayaknya teman-teman bisa dapat informasi tentang karir dimanapun ya. Di website kami juga ada, di website lain ada, di TikTok gitu ya, sosial media, Instagram juga ada gitu. Nah, kalau dari informasi jelas berbeda. Nah, cuman katanya sekarang kan teman-teman ini semuanya Gen Z gitu ya, Wah, kan gitu ya. Nah, katanya juga ada perbedaan generasi. Kalau generasi kami dulu, kami masih milenial gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekarang kan Gen Z itu. Nah, harapannya sih teman-teman Gen Z ini jauh lebih produktif gitu ya, jauh lebih kreatif gitu kan, untuk bisa menyongsong generasi baru di Indonesia gitu. Berarti kira-kira ada nggak sih Pak kayak kiat-kiat yang Mhm. bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang, misalnya sekarang kan saya sendiri udah semester agak-agak atas gitu ya. Agak Udah atas. sangat Oke, atas juga senior ya, sebenarnya. senior. Mungkin beberapa teman saya tuh masih kayak, aduh aku bingung nih mau kuliah, mau lah setelah kuliah tuh mau ngapain, mau lanjut kuliah atau mau kerja, tapi masih kurang yakin gitu sama passion dan kemampuan diri kita gitu. Oke. Kira-kira baiknya kayak gimana Pak untuk Oke sih. mahasiswa-mahasiswa seperti ini? Ya, ini benar sih. Ini bukan cuma dialami oleh Mada sama teman-teman ya, cuma kebanyakan teman-teman semuanya sekarang seperti itu gitu. Nah, harapan kita sih sebagai teman-teman yang ada di pusat karirnya Brawijaya gitu ya, adalah teman-teman ini nanti nggak bingung lagi, nggak bisa bingung kayak gitu, karena kami di sini juga membantu gitu ya. Teman-teman apabila ada butuh diskusi atau konseling bisa datang ke DPKUB untuk tanya-tanya aja gitu istilahnya, mulai dari nyari kerja sesuai passion, nyari informasi lowongan, atau bahkan kayak saya ini cocoknya kerja jadi apa sih gitu ya. Jadi nanti di DPKA ini kita bisa saling diskusi sama teman-teman untuk ngasih informasi lah gitu ya. Kira-kira nih cocoknya teman-teman tuh harus seperti apa gitu. Nah, yang jelas adalah sekarang cari informasi itu mudah banget gitu kan. Jadi tadi Mada udah bilang ya, di Instagram ada karir_UB gitu. Nah, itu di situ semua info di DPKA itu kami publish di sana gitu. Sehingga kalau saran saya adalah bingung boleh gitu ya, tapi harus cari solusi. Nah, solusinya adalah kalau di Brawijaya datang aja ke DPKUB. Tuh, promosi Iya, dikit-dikit promosi ya Pak. dikit-dikit. Mantap. Terus kalau sekarang nih, kan dulu Pak Adam di UB ya Pak. Betul. Kemudian kok bisa jadi dosen sih Pak? Maksudnya emang dari awal itu mau lanjut studi kemudian menjadi dosen, atau sempat kayak bingung juga mau jadi apanya gitu? Kalau dari Pak Adam sendiri ceritanya seperti apa nih? Oke, wah ini kita flashback dulu ya. Ini ada Panjang ini ya panjang Pak. nih kayaknya. Ini kayaknya butuh musik-musik yang dramatis ya. Bukan. Oke, sebenarnya sih saya lulus mungkin sekitar beberapa belas tahun yang lalu ya dari Brawijaya sebenarnya. Nah, dulu ketika itu memang saya udah pengen jadi dosen sih. Karena kebetulan dari keluarga itu kebanyakan pendidik ya. Ibu saya guru, kemudian kayak kakek saya juga guru gitu. Nah, artinya saya sudah tidak asing dengan dunia pendidikan, dan saya sendiri selama kuliah juga aktif di lab gitu ya, membantu Bapak Ibu dosen untuk ngajar di praktikum, ataupun bahkan juga menjadi asisten dosen untuk ngajar di kelas juga. Sehingga kayaknya nih ngajar seru nih gitu kan. Nah, terus akhirnya saya tertarik untuk melanjutkan studi dan akhirnya jadi dosen juga. Gitu sih. Berarti memang udah passionnya mengajar gitu ya Bener, Pak. mengajar. Dan lingkungannya juga memang mendukung untuk mengajar gitu. Betul, karena memang kayaknya udah passionnya udah ngajar banget gitu ya. Oke, karena katanya kalau ngajar itu amalan ibadahnya besar katanya. Wah, gitu ya. Amin. Amin gitu ya. Dan saya pernah dengar tuh Pak, katanya kalau mengajar kalau kita bisa mengajarkan sesuatu itu bisa mudah mengingat juga Pak. Betul, Jadi betul. lebih memahami gitu. Ah, Itu benar, nggak, Pak? benar banget. Jadi katanya sih, itu bukan katanya sih, tapi itu ada penelitiannya ya. Jadi kayak
kalau kita mengajar itu kita akan jauh lebih paham dengan apa yang kita pelajari. Karena sebelum kita mengajari orang kan kita harus memahami dulu kan gitu ya. Memahami, menelaah. Kan lucu juga kalau nanti ketika kita jelasin sesuatu ditanyain kita nggak ngerti kan. Nah berarti harus belajar dulu. Dan itu kita akan jauh lebih paham teman-teman kalau kita mengajar. Karena pasti dituntut untuk belajar lagi gitu ya. Oke sih bener banget. Mungkin ini bisa dicatat ya buat teman-teman yang barangkali berminat untuk menjadi dosen juga atau memang kayak aku berbakat deh gitu. Iya, Bakat bener. gak ya Pak kalau ngajar gitu? Itu ya bakat bisa, tapi belajar aja bisa sih. Karena kalau jujur ya, kalau di era sekarang tuh kayak jadi pengajar itu nggak harus jadi pengajar formal kayak guru atau dosen ya. Tapi kita bisa jadi instruktur, ya kan? Kan banyak tuh kayak bisnis-bisnis pelatihan, Oh ya iya, kan? betul. Nah itu siapapun sekarang bisa mengajar, gitu sebenarnya. Kalau kata eh, kalau kata kementerian katanya siapapun bisa jadi murid dan siapapun bisa jadi guru. Keren. Oke. Kemudian kan kalau jadi dosen tuh harusnya udah S2 ya Pak. Ya Terus benar. saya dapat info nih katanya Wih, waktu sedap. S2 tuh Pak Adam sempat di luar negeri juga tuh Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih kok bisa ke sana? Terus misalnya barangkali teman-teman juga aku pengen deh kuliah di luar negeri, gimana ya ceritanya, caranya gitu. Bisa diceritakan nih Pak. Oke sih, benar. Dulu ketika di magister atau di master itu saya pernah kuliah di Taiwan ketika itu. Jadi kebetulan saya sama teman-teman saya mendapat beasiswa ketika itu. Beasiswanya double degree. Jadi kami kan kuliah S2 itu kan 2 tahun ya kurang lebih teman-teman gitu. Jadi kami 1 tahunnya itu di Brawijaya, 1 tahunnya di Universitas luar negeri yang bekerja sama dengan Brawijaya gitu. Nah kebetulan saya di National Central University di Taiwan. Nah gimana ceritanya? Ya daftar aja sebenarnya gitu ya. Enggak sih. Jadi sebenarnya simpel aja daftar gitu. Nah tapi jadi kita daftar teman-teman ketika itu memang ada di tahun kami lulus S1 itu ada rekrutmen dari Brawijaya ya, informasi kepada teman-teman yang baru lulus. Nah ini nanti kayak di DPKN ini nanti kita akan biasanya ngasih info kayak gitu untuk teman-teman yang baru lulus. Nah kayak ada nih lowongan atau lowongan beasiswa double degree dari Brawijaya gitu. Nah kemudian kita lihat kebutuhannya apa untuk teman-teman yang baru lulus dan sebagainya. Akhirnya kita nyoba ada sekitar ya beberapa saya dan teman-teman ya nyoba dan alhamdulillah kami lolos istilahnya seperti itu. Jadi ada beberapa tahap seleksi sih gitu dan alhamdulillah kita lolos, pulang-pulang jadi dosen. Langsung gitu ya Pak? Langsung gitu. Waktu jadi dosennya tuh ada kayak apa mendaftar apa dulu gitu atau ada step-step yang dilakukan gitu nggak Pak? Betul ya sama aja sebenarnya karena jadi dosen pun kan sama kerja ya kayak kerja ya. Jadi kayak kita ngelamar kerja sama. Jadi kayak ada kita juga ngirim lowongan, surat lowongan, bikin CV gitu-gitu. Terus nanti ada seleksinya, wawancara dengan bapak ibu pimpinan di kampus kayak gitu-gitu. Terus kayak ada tesnya, tes bidang kalau ngajar ya ngajar gitu ya. Kita disuruh mengajar kayak gitu. Ya sama aja sih. Cuman bedanya adalah kalau di tempat kerja lain mungkin kan tanggung jawabnya adalah ngapain gitu ya. Karena kalau kita ngajar ya tanggung jawabnya ngajar ya tesnya ngajar gitu. Bener juga. Bener banget. Ini mungkin karena tadi sebenarnya kurang lebih kalau daftar lowongan kerja di mana saja itu step-stepnya mungkin sama ya Benar. Pak, urutannya sama. Nih barangkali sekarang rekan karir di rumah ada nih yang lagi pengen daftar kerja gitu cuman lagi aduh bingung apa aja harus disiapin atau mungkin udah punya CV tapi kayak masih nggak yakin deh. Terus kalau enggak interview gimana ya? Mungkin bisa dikasih kiat-kiat nih Pak, gimana tips and trick lolos kerja gitu. Wah, tips and trick lolos kerja ya? Wah Iya. banyak ini. Wah, Kayaknya butuh episode-episode panjang dari nih. panjang nih. Oke, tapi yang jelas yang pertama adalah memantapkan tekad ya. Artinya kita setelah lulus itu harus punya pandangan kita harus kemana. Bahkan kalau bisa sebelum lulus pun kita harus punya pandangan. Kita mau lulus jadi apa. Karena apa? Karena nanti kita harus mempersiapkan. Jangan sampai kalian lulus itu belum punya bayangan. Kalian mau ngapain. Jadi sebelum lulus itu harus sudah mempelajari. Gitu ya. Saya mau nanti kalau di jurusan ini atau di prodi ini saya lulus jadi apa. Nah dari sana dicari tuh lowongan-lowongan kerja yang berkaitan. Nah artinya jangan sampai nggak persiapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang pekerjaan tersebut. Tanggung jawabnya apa, kebutuhannya apa gitu ya. Apa aja yang dikerjakan gitu. Nah itulah yang akan menjadi bekal buat teman-teman nanti untuk lanjut gitu ya. Untuk lanjut
menggapai mimpi lah, istilahnya seperti itu. Jangan sampai telat udah lulus baru mulai gitu, jangan. Bahkan yang paling bagus sebelum lulus gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah aktif di kegiatan-kegiatan selama mahasiswa. Baik itu teman-teman ikut prestasi ya, ikut lomba, ikut organisasi ataupun kegiatan lain lah. Karena hal itulah yang menjadi bekal nanti pendukung untuk ke dunia karir gitu. Pasti itu ditanyain ketika wawancara kerja sih. Gitu. Berarti memang ikut kegiatan itu nggak ada ruginya ya Pak? Nggak ada ruginya, malah untung banget. Kayak sekarang Padam juga kegiatannya banyak Aduh, nih ya banyak Pak. banget ya. Mungkin buat teman-teman yang sekarang juga merasa kegiatannya lagi banyak, terus pusing nih bagi waktunya, barangkali dari Pak Adam ada saran-saran nih gimana baiknya. Aduh, ini susah nih. Kayaknya saya juga nggak bisa bagi waktu ya. Oke, kayaknya pengen Kagebunshin no Jutsu gitu ya. Bisa mecah diri di mana-mana gitu. Oke sih, tapi sebenarnya kalau dari saya sih, jujur ya, saya masih agak berantakan memang. Cuma saya selalu mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Jadi saya kalau ngatur waktu sih ya saya tulis gitu ya. Kayak setiap hari itu saya bikin to do list gitu. Hari ini saya ngapain, besok saya ngapain. Kira-kira paling enggak sudah ada gambaran rencana untuk kegiatan hari ini dan besok seperti apa. Biar nanti kalau tiba-tiba ada dadakan ya, kayak misalnya ada mahasiswa minta bimbingan skripsi di tengah-tengah, bisa saya atur di mana. Saya seperti itu. Keren banget. Aduh, apalah saya. Terlalu banyak kegiatan tuh tapi tetap menyenangkan ya Pak, tetap Aduh. dibawa santai dan Betul. mencoba menyelesaikan satu-satu, menyelesaikan Benar. apa yang harus diselesaikan. Iya, karena kalau kita nggak kerjain nggak selesai kan. Jadi betul. kalau saya tuh punya prinsip tuh kayak gini, pekerjaan itu jangan ditumpuk gitu ya. Kalau ditumpuk kan tinggi ya, susah ya. Jadi beber aja ke kanan gitu. Jadi lebih banyak kan. Kerjaan satu-satu gitu ya. Jadi nggak terasa terbebani gitu Iya, ya Pak. Kalau kan ditumpuk satu kayak, derajat. aduh banyak banget. Kalau dilihat satu-satu, oh bisa ini yang Iya, ini dulu benar. gitu. Jadi kalau di ilmu komputer tuh ada namanya algoritma kan. Nah, itu. Kita harus mencari algoritma diri kita sendiri. Luar Gitu biasa, sih. memang sangat-sangat dosen Filkom banget Aduh. nih. Aduh. Yoi, Filkom banget emang. Oke, mungkin terakhir nih Pak, barangkali Pak Adam ada mungkin pesan buat teman-teman di rumah, atau mungkin kan habis ini 2025 nih Betul, Pak, betul, tahun betul. baru, kira-kira ada gak sih harapan dari Pak Adam untuk Pak Adam sendiri atau mungkin teman-teman karir di rumah gitu? Oke, ada sih ya harapan kita ya. Resolusi teman-teman 2025 apa gitu ya. Oke, resolusinya Full HD, 4K, bukan ya? Bukan itu ya, beda ya. Beda Oke, oke. resolusi kalau itu. Oke sih, harapannya sih kalau untuk diri saya sendiri ya makin berkembang lagi ya, makin baik. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau masih ada yang berantakan bisa diperbaiki kembali gitu ya. Buat teman-teman semua gitu ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa ataupun sivitas akademika Universitas Brawijaya adalah selamat menyongsong tahun baru gitu ya. Semoga dengan tahun baru ini kita bisa lebih semangat lagi, lebih berkembang untuk berkarya lagi gitu ya. Karena tahun 2025 adalah tahun yang baik juga untuk berkarya gitu ya. Nah terus selanjutnya ini sih, sebelum tadi ngomongin pesan-pesan gitu ya, saya juga punya pesan sih, nyambung tadi ke teman-teman ya, ke teman-teman mahasiswa adalah, teman-teman mahasiswa adalah terutama di teman-teman generasi sekarang itu harus aktif gitu ya. Aktif itu artinya selalu harus ikut kegiatan prestasi, kemahasiswaan ataupun akademik gitu ya, dijaga akademiknya, ikut apapun itulah kegiatannya, karena itulah yang akan menjadikan bekal buat teman-teman nanti ke depannya. Karena jujur gitu ya, saya mendapat kesempatan yang tadi saya sampaikan, mendapat beasiswa dan seterusnya karena saya aktif di kampus gitu. Lah andai kan saya tidak mengikuti kegiatan tersebut atau tidak pernah ikut kegiatan apa-apa, paling saya juga nggak jadi apa-apa gitu ya. Paling saya nggak jadi bisa duduk di sini sekarang gitu. Jadi apapun yang terjadi sekarang itu sudah ada garisnya teman-teman gitu ya. Artinya kalau teman-teman merasa apa yang teman-teman lakukan sekarang itu berat, sebenarnya enggak. Karena kalau kita lihat di agama, Tuhan itu selalu memberikan tugas kita atau beban ke kita itu seperti kemampuan kita. Jadi selalu ada jalan gitu ya. Kok iklan ya namanya? Oh, bukan ya? Beda Pak. Oh beda. Bukan ya? Nggak ada endorse Bukan, ya? nggak ada endorse ya di sini. Oke. Oh, iklan. Siap. Jadi gitu sih teman-teman, semangat gitu ya. Buat Mada juga, buat teman-teman semuanya harus semangat karena bagaimanapun gitu ya. Kalau kita kuliah di Brawijaya, spirit atau semangat Raja Brawijaya yang pernah menyatukan Nusantara itu ada pada diri kita semua. Maju Brawijaya. Oke.
Memang sangat-sangat anak Brawijaya ya Pak Adam ini. Luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman di rumah tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Adam, jangan takut untuk mencoba, jangan lupa untuk selalu mengeksplor diri, apapun yang mau dilakukan tuh dicoba-coba saja gitu ya, tidak ada salah mencoba, ada cobaan dicobain. Iya, intinya kalau ada cobaan dicobain gitu. Kalau ada genangan dimainin airannya aja sekalian gitu kan. Sekalian yang basah sekalian, bener. Jadi mungkin dari basah itu ada sesuatu hal baru ya. betul. Intinya kalau kata iklan berani kotor itu baik ya. Iya, betul. Nah, artinya cobain aja semua apapun yang teman-teman punya sekarang. Apakah teman-teman punya hobi, punya bakat, punya minat, semuanya dicobain. Meskipun bisa jadi nih hobi tersebut nggak ada hubungannya dengan bidang studi sekarang, tapi nggak apa-apa gitu. Itu akan menjadi bekal yang lain karena pintu rezeki akan selalu datang dari mana saja. Kata-kata hari ini. Waduh, siap. Ini berapa quotes ini bisa nih. Dan jangan lupa kalau lagi bingung, bimbang kayak aduh mau kerja di mana, bisa datang ke DPKUB. Betul. Di mana kan DPKUB? Bisa nanti cari di bawah sini ya. Cari di bawah sini ya. Alamatnya ada di bawah sini. Bisa ya editor? Makasih. Oke. Sip, mantap. Mungkin itu aja ya Pak, daripada nanti semakin panjang barangkali Benar. suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Dan jangan lupa ini masih ada sudut pandang lain ya Pak yang masih sudut pandang. akan kita gali-gali lebih lanjut. Bener. Kira-kira sudut pandang dari mana lagi nih Pak hari ini? Waduh, teman-teman kalau ada request boleh ya? Bisa nanti Bisa ya? hubungin nomor di bawah lagi ya. Oke. Nanti jangan lupa diedit ya editor. Oke, mungkin itu aja. Sekali lagi sampai jumpa. Oke, dadah, sampai jumpa lagi. Pandang.